Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada video kali ini saya memberikan informasi tentang FR yang terbaru ya, untuk perawat ahli pertama dan terampil. Tentunya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun ini. Di judul sudah ada pembahasannya tentang pelepasan APD, imunisasi DPT, fase komunikasi terapeutik, luas luka bakar, dan kontraindikasi penggunaan Simple Mas. Saya akan mencoba untuk bahas dan disertai dengan contoh soalnya ya. Sebelum mulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, tindakan keperawatan, dan informasi kesehatan lainnya, khususnya untuk SKB tahun ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan pembahasan pelepasan APD ya teman-teman. Nah, ini adalah 5 tema atau 5 pembahasan yang akan kita bahas ya, sesuai FRSKB perawat ahli dan pertama ya. Pelepasan APD itu ada 8 langkah teman-teman. Pertama itu kita harus melepaskan handscoon atau sarung tangan ya. Saya coba gambarkan di sini. Di sini ya. Pertama, kita harus melepaskan handscoon atau sarung tangan luar ya. Terus yang kedua, itu kita melepaskan head cap atau penutup kepala. Yang ketiga, itu melepaskan pakaian pelindung hazmat ya. Gulung bagian dalam menjadi bagian luar dan lepaskan sarung tangan luar ya. Yang keempat adalah melepaskan kacamata pelindung atau melepaskan Google ya, kacamata Google. Yang kelima itu melepaskan masker ya. Yang keenam itu melepaskan sepatu bot. Yang ketujuh itu melepaskan sarung tangan dari bahan nitril atau latex bagian dalam. Tadi kan kalau yang pertama kan bagian luar ya. Yang ketiga juga nih ya. Yang ketujuh itu bagian dalam ya. Terus yang kedelapan barulah kita melepaskan alat pelindungan diri selesai ya. Setelah itu barulah kita mencuci tangan ya. Jadi ada 8 tahapan untuk tenaga kesehatan cara melepas APD yang menangani pasien COVID-19 ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya nih teman-teman. Jadi perawat X melakukan perawatan di ruang COVID-19. Setelah ia selesai tindakan dan sedang melepaskan APD level 3. Ia melepas penutup kepala. Langkah selanjutnya adalah A. Melepas sarung tangan, B. Melepas sepatu bot, C. Melepas masker, atau D. Melepas baju kerja, dan E. Melepas hazmat. Tentunya kita di sini sudah bahas ya. Setelah melakukan atau melepas penutup kepala ya. Melepas penutup kepala itu di sini di nomor 2 ya. Melepaskan penutup kepala. Jadi langkah selanjutnya adalah melepaskan hazmat ya teman-teman. Tadi jawabannya adalah E ya. Itu adalah contoh soal dari prediksi FR yang sudah keluar yang terbaru ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini sudah paham dan mengerti ya teman-teman. Ini adalah contoh soal dan pembahasan pelepasan APD. Lanjut kita ke imunisasi ya. Jadi ada jadwal pemberian imunisasi pada bayi ya. Imunisasi dasar biasanya ya. Oleh BCG itu pemberian imunisasi itu 1 kali ya, umur 0 sampai 11 bulan ya. Dosisnya 0,05 cc ya. Di lengan kanan atas dan atas luar atau intrakutan. Sedangkan DPT atau HB itu 3 kali ya. DPT HB 1, 2, dan 3. 4 minggu. Dosisnya tuh 0,5 cc. Lokasinya itu di paha tangan luar intramuskular. Untuk polio itu ada polio 1, 2, 3, 4 ya. Itu 2 tetes atau 0,1 cc. Diteteskan di mulut pastinya ya.
Kalau untuk campak itu satu kali ya, dosisnya 0,5 cc, lengan kiri atas atau subkutan. Kalau hepatitis B ya 0,5 cc di paha tengah luar atau intramuskular. Untuk pemberian imunisasi pada WUS atau wanita usia subur ini jarang sekali keluar untuk FR-nya teman-teman ya. Tapi saya bacakan saja ya. Untuk pemberian T1 itu dosisnya 0,5 ya, semuanya 0,5 teman-teman ya. Kalau T2 itu 4 minggu setelah T1 ya. T3 itu 6 bulan, T4 itu 1 tahun, dan T5 adalah 1 tahun setelah T4 ya. Masa perlindungan 25 tahun ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya teman-teman. Bayi Nyonya A usia 2 bulan dan akan diberikan imunisasi DPT. Berapakah dosis yang akan diberikan oleh perawat pada bayi Nyonya A? A 0,05 cc, B 0,5 cc, C 0,005 cc, D 0,02 cc, E 0,2 cc. Dan jawaban yang paling tepat menurut pertanyaan ini adalah untuk dosis DPT ya, karena memang FR-nya itu katanya dosis imunisasi DPT ya. Dosis DPT itu adalah 0,5 cc. Berarti jawabannya adalah B ya teman-teman. Walaupun ini C ini 0,005 tetap ya 0,5 cc, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah sesuai dengan tulisan di sini dosisnya itu 0,5 cc untuk dosis imunisasi DPT. Oke teman-teman, itu adalah contoh soal dan FR prediksi ya, imunisasi tentang DPT ya. Oke, lanjut teman-teman untuk pembahasan selanjutnya ya. Itu tentang fase komunikasi efektif nih teman-teman. Ya. Di komunikasi efektif itu terpetik ya. Bukan komunikasi efektif, maksudnya fase komunikasi terpetik ya dalam keperawatan ya teman-teman. Pertama itu ada tahap pre-interaksi atau pra-interaksi ya, yaitu tahap di mana teman-teman melakukan persiapan nih sebelum berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan pasien. Persiapannya apa aja sih teman-teman? Pertama itu teman-teman bisa menyiapkan diri teman-teman ya, menggali kemampuan sendiri dulu ya, kekurangan, kelebihannya apa. Terus teman-teman juga menggali informasi tentang keadaan pasien, riwayat jatuh atau riwayat penyakit sebelumnya atau identitas dan sebagainya ya. Kedua, tahapan orientasi. Nah, ini teman-teman dilakukan pada saat pertama kali teman-teman bertemu dengan si pasien ya. Apa? Tanyakan kabar misalkan ya, atau nama pasien, identitas, validasi ya. Dan ketiga adalah tahapan kerja. Nah, ini adalah inti dari hubungan perawat dan pasien yang berkaitan erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan. Misalkan teman-teman akan melakukan pencast atau teman-teman akan melakukan fisioterapi atau melakukan tindakan perawatan luka dan sebagainya ya. Dan ada terminasi nih. Terminasi itu adalah pertemuan akhir ya teman-teman. Maksudnya merupakan akhir pertemuan perawat dengan pasien. Ada dua nih teman-teman, ada terminasi sementara dan ada terminasi memang benar-benar permanen atau berakhir ya. Sementara itu maksudnya teman-teman akan melakukan pertemuan selanjutnya ya, misalkan kontrak waktu lagi ya gitu kan. Setelah si perawat melakukan tindakan penyuntikan A, misalkan dosisnya sekian, dan dia akan melakukan juga penyuntikan antibiotik lainnya gitu kan, itu misalkan terminasi sementara. Kalau terminasi akhir itu adalah terminasi ketika teman-teman melakukan perawatan dan si pasien akan pulang 1 jam atau 2 jam atau 6 jam berikutnya, dan teman-teman tidak melakukan perawatan berikutnya lagi ya. Itu adalah terminasi akhir. Oke teman-teman, untuk fase komunikasi terapeutik itu ada di pembahasan saya sebelumnya, di video saya sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau memang belum paham, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya untuk pembahasan yang lebih lengkap ya. Langsung saja ke contoh soalnya teman-teman ya.
perawat ia bertugas di ruang perawatan penyakit dalam dan ia akan melakukan tindakan fisioterapi dada pada pasien X. Sebelumnya, perawat X telah melihat dan membaca status pasien, riwayat penyakit pasien, latar belakang, dan rencana apa yang akan dilakukan perawat. Apakah tahapan komunikasi yang sedang dilakukan oleh perawat Y? A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, atau E. Komunikasi. Ya, dilihat dari soal dan pembahasan teman-teman pasti sudah tahu ya, seperti yang saya tadi bahas ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa ini adalah melakukan membaca status pasien, riwayat penyakit pasien, latar belakang, dan rencana apa yang akan dilakukan perawatnya. Itu ada di tahap prainteraksi teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk di pembahasan fase komunikasi terpetik dan contoh soalnya, semoga teman-teman mengerti ya. Langsung kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang luas luka bakar ya. Ini ada luas luka bakar teman-teman. Kalau untuk kepala itu totalnya 9 ya, belakang sama depan tuh 4,5 depan, 4,5 belakang. Untuk dada ya 9% depan ya, belakang 9%, jadi 18 ya teman-teman ya. Untuk lengan itu 4,5% depan, 4,5% belakang. Itu semuanya totalnya 9. Ini menggunakan rule of 9 ya. 4,5% di tangan depan, 4,5% di tangan belakang. Dan di perut ini 9% depan, perut bagian belakang ini ya 9% juga. Untuk genital itu 1% ya. Untuk paha sampai kaki ini 9% depan, 9% belakang ya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau mau melihat pembahasan yang lebih lengkap itu ada di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Nah, ini contoh soal tuh pasien itu dengan berat badan 50 kg ya, luas bakarnya itu 40%, maka kebutuhan cairan pasien adalah, jika ditanyakan kebutuhan pasien, teman-teman hanya menghitung kebutuhannya saja ya. Kalau 4 ini adalah udah rumusnya ya. Kalau 50 itu adalah dari 50 kg, kalau 40 itu dari 40%. Jadi 4 kali 50 berat badan dan kali 40% luka bakar sama dengan adalah 8000 ml jika itu ditanyakan kebutuhan cairan. Jika ditanyakan cara pemberiannya adalah, nah 8 jam yang pertama itu adalah 4000 ml ya. Untuk 8 jam kedua itu dibagi 2, bagi setengah ya, jadi 2000 ml. Dan jam berikutnya juga dibagi setengah atau dibagi setengah ya. Jadi 2 dari 4000, setengahnya adalah 2000 ml ya, atau 2000 cc. Oke teman-teman, untuk luka bakar ini sekali lagi kalau untuk pembahasan yang lebih lengkap ada di pembahasan sebelumnya di video saya ya. Oke, itu saja untuk luka bakar. Semoga teman-teman paham ya untuk FR, contoh kasus, dan pembahasan di luka bakar. Lanjut ke kontraindikasi penggunaan simple mask. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Yaitu seperti ini ya. Kalau simple mask ya, berarti tidak ada sungkup, tidak ada reservoirnya, tidak ada apa lagi ya. Pokoknya simple lah, namanya simple ya, berarti kayak seperti tali aja ya. Oke, di sini simple mask itu menggunakan aliran 1 sampai 6 liter per menit ya, dengan konsentrasi 24% sampai 44% ya. Kalau indikasinya itu pasiennya dengan dapat bernapas spontan ya, tapi hanya membutuhkan alat bantu nasal kanul saja. Dan kontraindikasinya adalah pasien dengan obstruksi nasal, apne, fraktur dasar tengkorak kepala, dan trauma maksilofasial. Itu adalah kontraindikasinya. Sekali lagi pembahasan ini yang lebih lengkap ada di pembahasan video saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu, silahkan ya lihat video saya sebelumnya. Oke, itu saja untuk pembahasan FR kali ini yang terbaru ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.